wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasim mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa anjil tarjul wa ala alihi tayyibin tahirin al-mutajabin amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita diberi kesehatan bisa hadir pada acara pada malam hari ini. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, saya akan membacakan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga ceramah inti ziarah sekaligus. Acara yang ketiga ceramah makam ziarah sekaligus tutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus
Acara yang selanjutnya ceramah inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Widatul Khan dan dilanjutkan matam ziarah sekaligus penutup. Kepada Ustaz Widatul Khan kami persilahkan. Bihubbil Ustaz sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. Sadaqallahul aliyyul azim. Ikhwani rahimakumullah, malam ini kita akan berbicara tentang Al-Imamul Husain dan metode dakwah yang digunakan untuk mengajak orang dan meyakinkan orang terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran seperti yang baru saja saya baca, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya memberikan cara kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya untuk berdakwah kepada umat, untuk mengajak umat manusia menuju kepada Allah. Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah wahai Muhammad manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cara dan metode bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dengan dalil, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus terjadi perdebatan, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih tahu dengan siapa orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan di dunia ini kita seringkali temukan perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, dan perbedaan pendapat. Hal itu adalah sesuatu yang wajar.
Dan oleh karena itu, karena perbedaan pemikiran, karena perbedaan pandangan, maka kemudian terjadilah yang dinamakan benturan-benturan kepentingan antara kepentingan satu dengan yang lainnya. Masing-masing orang ketika dia memiliki pandangan yang berbeda, ketika dia memiliki pemikiran, ketika dia memiliki sebuah pendapat, maka masing-masing orang berusaha untuk mempertahankan pandangannya dan pemikirannya itu, agar pandangan dan pemikiran itu diterima oleh orang. Dia berusaha untuk mempengaruhi orang agar pendapat dan pemikirannya diterima oleh orang lain. Karena dengan cara itu popularitasnya akan tercapai. Dengan cara itu maka dia punya posisi di tengah masyarakat. Tak jarang kita ini seringkali ketika kita melihat sesuatu, maka kita berusaha untuk meyakinkan bahwa pandangan kita benar, keyakinan kita benar, pemikiran kita benar, maka kita berusaha untuk meyakinkan kepada semua orang. Dan itu adalah wajar. Akan tetapi ketika kemudian kita berbeda, menemukan pandangan kita berbeda dengan orang lain, ketika kita menemukan di depan kita ada orang yang melawan pemikiran kita, menentang pandangan kita, menentang pendapat kita, mereka berusaha untuk meyakinkan kepada umat manusia. Dia akan berusaha meyakinkan orang yang dihadapinya bahwa pandangannya itu adalah benar, bahwa pandangannya itu adalah solusi, bahwa pemikiran itu adalah solusi yang paling tepat. Dia berusaha untuk meyakinkan itu. Bisa jadi dia menyampaikan pandangan-pandangan itu kepada semua orang berangkat dari sebuah pemikiran tentang agama. Dia berpikir bahwa pandangannya benar dan orang lain salah, sehingga dimunculkan semangat dalam jiwanya bahwa saya punya tanggung jawab untuk mengingatkan mereka, memberitahukan kepada mereka. Karena apabila mereka tersesat, maka kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Mereka meyakinkan pandangan itu kepada orang lain berangkat dari sebuah agama. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kalau tidak salah, "Li'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min khaimin khumurin ni'am." Wahai Ali, andai saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada satu orang lantaran kamu yang mengajaknya, maka niscaya itu jauh lebih mulia daripada dunia seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian kepada Imam Ali dan juga kepada kita semua. Oleh karena itu ketika kita kemudian melihat pandangan orang lain yang berbeda dengan kita, pemikiran dengan kita berbeda, akidahnya berbeda dengan kita, kecenderungan untuk meyakinkan orang lain didasarkan pada semangat agama. Dengan alasan sekiranya kita bisa mengajak dia, sekiranya kita bisa menyelamatkan dia, sekiranya kita bisa memberikan petunjuk kepadanya, maka itu akan memberikan sebuah kebahagiaan bagi kita. Karena sama dengan lebih mulia dari semua dunia dan seisinya. Itulah kata Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang ada orang yang selalu berbicara tentang pandangannya, memberikan, meyakinkan pada orang lain bukan karena didorong oleh agama, akan tetapi didorong oleh rasa cinta, egoisme pada dirinya sendiri. Dia akan mengatakan, ini loh aku, inilah pandanganku, ini harus diterima. Dia tidak lagi berbicara tentang agama, tapi dia berbicara tentang dirinya, sehingga dia berusaha untuk meyakinkan kepada orang itu dengan berbagai cara yang kadang-kadang justru bertentangan dengan moralitas beragama. Dipaksakan dengan berbagai caci maki dan lain sebagainya.
Ketika orang itu kemudian menerima, dan banyak orang yang menerima pendapatnya, dia merasa bangga, dia senang sekali. Dia merasa kalau bukan karena aku, maka mereka sudah binasa. Kalau bukan karena pandanganku, kalau aku tidak memaksakan mereka melakukan ini, niscaya mereka akan bermasalah. Dua, sama-sama mengingatkan, sama-sama meyakinkan pandangan itu. Tapi yang satu berangkat karena agama, yang satu bukan, tapi dia berangkat dari sisi egoisme, cinta diri, yang sekiranya pendapatnya diterima oleh orang banyak, maka dia akan merasa bangga. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa meyakinkan kepada orang terhadap keyakinan kita dan pemikiran kita adalah wajar, itu manusiawi. Makanya ketika kita dalam rapat, biasanya kita beradu argumentasi. Tapi ingat, orang yang berbeda dengan kita bukan berarti melawan kita. Kita mencoba untuk meyakinkan apabila pandangan kita benar-benar rasional dan bisa diterima, itu pasti mereka akan menerimanya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala majbulun bil haq. Secara fitrah dia akan menerima kebenaran itu. Secara fitrah bahwa manusia pasti akan menerima kebenaran. Kalaupun kemudian mereka tidak bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan, bisa jadi bukan karena kebenarannya, tapi cara yang kita gunakannya tidak memberikan pengaruh apapun kepada mereka. Buktinya, satu topik, satu masalah, ketika kita bicara kepada mereka, mereka menolak. Tapi ketika orang lain yang berbicara diterima, penolakan kepada kita bukan karena penolakan kepada kebenaran. Bisa jadi karena cara yang kita gunakan dalam menyampaikan sebuah pemikiran itu dianggap tidak tepat. Bahasa, diksi yang kita gunakan dianggap tidak memiliki rasionalitas sama sekali. Oleh karena itu pertanyaannya, lalu bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, menyampaikan pemikiran kita dan kemudian orang lain bisa terpengaruh? Bagaimana kita ini bisa menjaga maslahat dan kepentingan kita ketika kepentingan ini berbenturan dengan kepentingan orang lain? Maslahat yang kita miliki berbenturan dengan maslahat orang lain. Karena terjadi benturan maslahat dikarenakan perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara. Biasanya orang itu untuk meyakinkan pendapatnya ada dua cara. Pertama adalah menggunakan kekuatan dan memaksakan diri. Walaupun ini adalah cara yang tidak benar, akan tetapi dalam sejarah kita temukan orang-orang yang memaksakan pendapatnya dengan kekuatan. Ada orang-orang yang memaksakan pemikirannya, bahkan agamanya dengan memaksakan. Itu sudah bisa kita lihat dalam sejarah. Ini sama sekali tidak benar, sama sekali tidak benar. Karena orang, perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan, perbedaan madhab, perbedaan agama adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Agama bisa bermunculan, agama seperti dahulu, sejak zaman Yahudi hingga sekarang sudah berapa ribu tahun. Dari Masihi hingga sekarang sudah berapa ribu tahun. Di dalam Islam sendiri terjadi perbedaan-perbedaan dalam madhab. Dan itu pasti terjadi. Itu terjadi bukan baru 400 tahun lebih. 400 tahun lebih. Kalau kita menghitungnya dari Hijriah berarti sudah 1441 yang lalu. Artinya bahwa perbedaan itu sudah terjadi lama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardh kulluhum ajma'in atau kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Allah Subhanahu wa ta'ala
memperingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum ajma'in. Kalau Tuhanmu Muhammad menghendaki, maka seluruh manusia yang di alam semesta ini mesti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak. Allah tidak menghendaki itu dalam pengertian menghendaki secara memaksa. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahkan sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah menciptakan Adam sebagai nabi untuk menghubungkan manusia dengan Allah. Sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa puluh ribu tahun, berapa ratus ribu tahun, ternyata juga tidak semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum ajma'in. Afa anta tulkrihu. Wahai Muhammad, apakah engkau akan memaksakan orang untuk menerima ajaranmu, untuk menerima doktrinmu sehingga mereka jadi mukmin? Tidak. Orang yang dipaksa tidak akan pernah menjadi beriman sama sekali. Orang yang anti NKRI dipaksa untuk tobat tidak akan pernah bisa kembali kepada NKRI, karena itu adalah sebuah ideologi bahwa NKRI tidak ada dalam syariat. NKRI harga mati tidak ada dalam agama menurut keyakinan mereka, sehingga ketika mereka ditangkap polisi dan dimasukkan penjara, itu tidak akan pernah merubah keyakinannya. Harus ada cara, metode untuk membimbing mereka merubah keyakinan dengan menggunakan argumentasi, bukan dengan ancaman dan kekerasan. Sekalipun kadang-kadang kekerasan juga diperlukan. Oleh karena itu, Rasulullah diperintahkan, apakah engkau akan memaksa orang sehingga mereka menjadi mukmin? Tidak akan pernah jadi mukmin dipaksakan itu. Demikian juga para nabi-nabi yang lain, para rasul yang lain, mereka tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksakan ajarannya kepada umat manusia. Tidak pernah. Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah memaksa ajarannya harus Islam, harus ini, tidak ada. Yang ada peran para rasul adalah menyampaikan. Selanjutnya bagaimana kita bisa meyakinkan kepada umat, bukan memaksakan umat, tapi bagaimana kita meyakinkan umat agar umat bisa menerima. Kata Al-Quranul Karim, wa ma 'alar rasul illa al balagul mubin. Tugas para rasul tidak lebih adalah menyampaikan dengan cara yang gamblang. Selanjutnya silahkan. Mau menerima berarti dia mendapatkan hidayah. Tidak menerima berarti dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bahwa Nabi harus memaksakan dirinya dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam tidak pernah ada dalam sejarahnya. Nabi telah memberikan sebuah pilihan bahwa petunjuk itu adalah kehendak manusia. Manusianya menghendaki petunjuk ataukah tidak. Allah senantiasa memberikan petunjuk. Persoalannya adalah apakah manusia mau menerima petunjuk dari Allah ataukah tidak. Allah memberikan cahaya, tergantung manusia apakah mau menerima cahaya Allah ataukah tidak. Semua tergantung individu-individu. Dalam ayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan wahai Muhammad, tugasmu adalah mengingatkan, innama anta mudzakir. Tidak lebih daripada itu. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak punya hak untuk mengendalikan mereka, memaksa mereka untuk mengikuti ajaranmu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya, khairu khalqillah. Tidak pernah memaksa orang, tidak pernah menekan orang, apalagi memaksakan ajarannya, tidak sama sekali. Inilah yang dilakukan. Kalau itu para nabi, lalu bagaimana dengan kita? Kita seringkali memaksakan pendapat kita pada orang lain.
Seringkali kita memaksakan pendapat ini diterima, bahkan kepada anak-anak kita sendiri. Anda telah berbuat dolim pada anakmu, karena anakmu punya hak untuk berbicara, anakmu punya hak untuk ngomong. Berikan arahan, bukan memaksakan. Berikan masukan, bukan memaksakan pandangan dan pendapat. Yang akan menjalani kehidupan adalah mereka, bukan kalian. Tapi kau punya tanggung jawab untuk mengarahkan yang terbaik. Tapi caranya seperti apa mereka lah yang akan melakukan. Itu para nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Hanya orang-orang yang congkak, hanya orang-orang yang dolim, hanya orang-orang yang sombonglah yang sebenarnya dia memaksakan pendapatnya itu untuk mengendalikan orang-orang tersebut. Paksakan, harus begini, harus begini. Tujuannya apa? Untuk menguasai mereka. Tidak hanya untuk menguasai pemikirannya, tapi juga ingin menguasai tubuhnya. Tidak hanya menguasai tentang akal dan daya nalarnya, akan tetapi mereka berusaha untuk mengendalikan tubuh mereka, jiwa mereka. Seperti Bani Israel, seperti Fir'aun, mereka telah menguasai. Tidak hanya pemikirannya yang dirusak, yang dipaksakan, akan tetapi juga pribadi-pribadi mereka, sehingga mereka bisa diatur dan disuruh kemana-mana. Dalam sebuah hadis, man istabadda bi ra'yihi faqad halak. Orang yang memaksakan pendapatnya, keras kepala memaksakan pendapatnya sendiri, dia pasti akan hancur. Semua orang akan melarikan diri darinya. Orang tidak akan lagi peduli dengannya. Karena manusia punya kemerdekaan. Dia dilahirkan oleh ibunya, terlahir dari perut sang ibu dalam keadaan hur, merdeka. Oleh karena itu jangan pernah kita jadikan diri kita budak orang lain hanya karena ditekan untuk menerima pandangan dan pendapat. Kita punya pandangan sendiri, kita punya pendapat sendiri. Jika kemudian terjadi benturan, terjadi perbedaan, maka kita harus duduk. Kita harus duduk dan tidak boleh memaksakan diri. Di zaman Khalifah Bani Abbas, ada namanya khalifah bernama Al-Mahdi Al-Abbasi. Disebut Amirul Mukminin Al-Mahdi. Bani Abbas Al-Mahdi ini memiliki slogan memerangi orang-orang yang anti-Islam. Yaitu disebut memerangi Zanadiqah. Zanadik jamak dari kata zindik. Zindik itu adalah orang yang melawan pandangan-pandangan Islam, disebut zindik. Slogan ini diterapkan oleh Mahdi Al-Abbasi. Tentunya dia memaksakan ini dengan cara apa? Tentunya tidak menggunakan logika. Dia tidak menggunakan pemikiran rasional. Akan tetapi dia menggunakan cara dengan pedang. Tidak menggunakan argumentasi, tidak menggunakan dalil, tidak menggunakan apapun. Pokoknya dituduh, kau zindik, harus terbunuh. Barangkali contoh ini seperti di zaman Orde Baru. Bahaya laten PKI ya kalau tidak salah. Bahaya laten komunis. Slogan itu diungkapkan, maka setiap kali orang yang melawannya dianggap ini adalah komunis. Dan itu ternyata diterapkan oleh Bani Abbas sejak dulu. Artinya apa yang dilakukan oleh manusia-manusia kejam, termasuk Amerika dan lain sebagainya, mereka belajar dari masa-masa yang lalu. Slogan itu diciptakan, siapapun yang jindik, siapapun yang melawan Islam harus kita perangi. Sampai suatu saat dia ini Al-Mahdi punya wazir. Wazir itu artinya perdana menteri. Orang dekatnya Al-Mahdi Al-Abbasi ini. Wazir ini namanya Ubaidillah, Abu Ubaidillah. Wazir ini seorang alim, orang yang memahami agama dengan benar, dan bahkan dia punya sebuah karya sampai sekarang diabadikan.
Wazir ini adalah orang alim. Dia orang dekatnya Al-Mahdi. Akan tetapi kemudian karena salah satu penjaga, salah satu pejabat daripada kerajaan itu bermasalah dengan Abu Ubaidah, maka cara untuk menghancurkan Abu Ubaidah adalah dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, orangmu namanya Abu Ubaidah, wazirmu, orang terdekatmu punya masalah. Al-Mahdi bertanya, apa masalahnya? Dia punya anak bernama Muhammad. Dan Muhammad ini dia tidak lagi berpegang pada agama Allah. Umurnya masih muda. Untuk membuktikan itu bagaimana? Sang wazir dipanggil. Ya Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidillah, aku dengar bahwa anakmu bermasalah. Dia telah menentangku. Anakmu Muhammad namanya. Coba panggil. Di hadapan sang raja, ketika si Muhammad ini diminta untuk membaca Al-Quranul Karim, Anda bisa bayangkan masih muda di depan pejabat-pejabat tinggi negara suruh membaca Al-Quran. Kelepotan dia. Karena mentalnya ketakutan, merasa bersalah. Al-Mahdi mengatakan buktinya karena dia menentangku dan dia menjadi zindik karena dia menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Disuruh membaca Al-Quran pun tidak bisa. Kaulah yang akan bertanggung jawab. Namun kemudian beberapa orang di antara mereka membela Abu Ubaidillah. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan problem ini, anaknya yang bernama Muhammadlah dipenggal kepalanya hanya karena korban daripada isu zindik. Sama dengan dulu ada isu namanya apa? Isu bahaya laten, komunis, berbahaya, PKI dan lain sebagainya. Itu setiap negara biasanya menggunakan isu-isu ini untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya. Itulah yang dilakukan oleh Mahdi Al-Abbasi. Hanya seorang tuduhan semacam itu. Ini cara bagaimana supaya pendapatnya harus diterima oleh orang. Maka salah satu di antaranya adalah menciptakan sebuah cara yang menakutkan. Kalau tidak begini maka dituduh sebagai zindik. Kalau tidak ngikuti dia maka dituduh sebagai zindik. Memaksakan pendapat dengan cara pedang. Dia tidak menggunakan cara rasional dan pemikiran. Cara yang kedua adalah cara bagaimana kita meyakinkan orang, memuaskan orang dengan pendapat kita, pemikiran kita adalah dengan cara yang terbaik, yaitu seperti diungkapkan oleh Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama menggunakan hikmah. Al-hikmah maksudnya adalah dengan dalil, dengan argumentasi, al-burhan dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar memaksa dan marah-marah, tapi menunjukkan dalil, menunjukkan bukti, menunjukkan cara logika yang rasional. Dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik, ini namanya al-hikmah. Yang kedua, wal mau'idah. Kalimat al-mau'idah yang dimaksudkan adalah kalimat nasihat yang mampu membangkitkan fitrah manusia. Orang disebut mau'idatul hasanah bukan guyon. Anda jadi pelawak dalam ceramah itu ketika Anda disebut sebagai mau'idatul hasanah tiba-tiba ketawa-ketawa. Anda jadi pelawak, lebih baik nanggap pelawak daripada mengundang seorang ustadz atau ulama kemudian jadi pelawak. Mau'idatul hasanah adalah berbicara yang lembut, yang mampu membangkitkan fitrah manusia, mampu membangkitkan al-wijdan, batin manusia tergugah, yang tadinya lupa dengan Allah berubah menjadi ingat kepada Allah. Yang tadinya hatinya keras berubah menjadi menangis dan meneteskan air mata. Itulah yang dimaksudkan al-mau'idatul hasanah. Oleh karena itu ucapan yang baik dengan ucapan yang lebih benar, ya, membangkitkan
perasaan seseorang, membangkitkan emosi seseorang. Ini namanya mau'idatul hasanah, bukan ketawa, bukan ini dan lain sebagainya. Coba Anda tanya kepada mereka yang ngikuti ceramah-ceramah berjam-jam lalu ketawa-ketawa, apa yang dibawa pulang? Satu kalimat, kiainya lucu. Tidak lebih daripada itu. Agama diturunkan oleh Allah untuk membangkitkan emosi seseorang, membangkitkan fitrah manusia, bukan untuk menghibur seseorang. Jadi kita harus menggunakan apa? Yang kedua ini yaitu adalah dengan al-hikmah wal mau'idatil hasanah. Kemudian yang terakhir kata Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau hujat sini, ini petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sayang, di tengah masyarakat kita ini sedang krisis dialogis, krisis dialog. Di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat Islam khususnya, mentalitas dialog itu sudah tidak ada lagi di tengah mereka. Hampir setiap persoalan diselesaikan dengan cara kekerasan. Ini masyarakat yang mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Masyarakat kita, masyarakat Islam ini masih belum mencapai pada kematangan berpikir. Anda lihat, di negara-negara maju, masyarakat yang sudah maju, mereka punya perbedaan. Kepentingan politik, kepentingan maslahat, dan lain sebagainya. Kelompok fulan, politik fulan, kelompok fulan, politik fulan. Akan tetapi mereka kemudian bisa duduk menggunakan cara berpikir mereka. Kematangan berpikir digunakan sehingga kemudian menemukan solusi dan damai. Tapi coba lihat di tengah umat Islam. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan bahkan di semua negara-negara Islam. Berpikir mereka belum pernah mencapai pada kematangan sama sekali. Anda bisa bayangkan itu. Untuk kepentingan pilkada, satu sama lain mengatakan kalau kau mati tidak saya kuburkan, kalau tidak mati, kalau kau mati nanti tidak akan kami sholati, haram Apa ini? Menggambarkan mentalitas dan cara berpikir umat Islam belum matang. Belum lagi nanti perbedaan-perbedaan yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang umat manusia, terutama umat Islam, disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat manusia, umat Islam adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi kita belum pernah menemukan kebaikan itu dari cara berpikir mereka. Takbir merusak, orang punya acara Asyura, takbir Allah berbubarkan. Mentalitas apa ini? Ini bukan mentalitas seorang muslim. Ini bukan mentalitas orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, saya kemarin membaca sebuah buku di sebuah tempat. Ada orang yang sedang duduk di jalan sambil menjulurkan kakinya di jalan. Dia berkata, siapapun yang datang lewat ini maka dia harus menyembah kakiku. Siapapun yang melewati jalan ini dia harus menyembah kakiku. Kemudian ada satu orang mendengar kalimat ini, dia sakit hati. Dia menghunus pedangnya dan kakinya itu kemudian dipotong. Apa yang terjadi? Terjadilah perang antar suku yang luar biasa. Persoalan sepele, orang mengatakan siapapun yang lewat jalan ini maka dia harus menyembah kakiku, seharusnya tidak perlu dipedulikan. Makanya Al-Quran mengatakan kalau ada orang yang semacam ini, orang bodoh, kita suruh mengatakan qalu salama. Tidak perlu dipedulikan. Tiba-tiba ngambil pedang kemudian dipenggal. Terjadilah peperangan antar kampung, antar suku. Dan itu juga terjadi di negeri kita ini. Persoalan sepele, persoalan nonton orkes, persoalan nonton dangdut, ya, mabuk senggolan, sak kampung bertengkar, kampung sana sama kampung sini. Yang melakukan hanya anak kecil.
berbulan-bulan tidak selesai, bertengkar, terbunuh sampai dendam. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita saksikan di jalan tiba-tiba dikejar, dibunuh, dan semua orang tahu. Ini mentalitas apa? Alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bertengkar, berselisih untuk menaruh batu Hajarul Aswad, karena dulu Mekah pernah dilanda oleh banjir. Ka'bah kemudian rusak dan dibangun oleh mereka. Ketika kemudian ingin menaruh Hajarul Aswad. Hajarul Aswad adalah batu dari surga, dan semua orang memiliki kehormatan, merasa punya hak untuk menaruh di tempatnya. Semua bertengkar dan hampir saja perang antar suku. Ada satu orang yang bijak, di tengah-tengah mereka ada yang memiliki kecerdasan berpikir. Di tengah-tengah mereka ada orang yang telah memiliki kematangan dalam berpikir. Dia mengatakan, wahai kaum, kita akan mengambil, gimana kalau kita mengambil keputusan, siapapun orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid ini, maka dialah yang berhak untuk menaruh Hajarul Aswad. Subhanallah. Yang datang adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad belum menjadi utusan Allah. Saat itu Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Muhammad Rasulullah datang, masuk ke dalam masjid, kemudian semua berteriak, Ja'al Amin, Ja'al Amin. Orang yang bisa dipercaya telah datang. Kemudian semuanya sepakat, wahai Muhammad, kami sedang berselisih untuk menaruh batu Hajarul Aswad ini pada tempatnya. Menurut pandanganmu bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taruh di atas kain itu, dan semua suku dari berbagai suku sama-sama memegang kainnya, memegang kain. Jadi sama-sama ikut andil di dalam mengangkat Hajarul Aswad. Ketika diangkat ke atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang menaruh batu itu di tempatnya. Ini cara berpikir yang matang. Kenapa kita umat Islam sebagai pengikut Rasulullah tidak punya pikiran yang sama semacam itu? Kenapa kita tidak? Al-Imamul Hasan wal Husain ketika dia ingin menegur orang tua yang sedang wudu, disaksikan bahwa orang tua itu wudunya salah. Kira-kira kalau kita melihat gimana dirimu, tapi kau tidak pernah berpikir bahwa orang yang kau caci maki, yang kau tegur di depan banyak orang itu dia menyimak. Sepakat ingin memberikan pelajaran kepada orang tua ini. Ya Syekh, saya dan saudaraku ini akan berwudu dan kami bertengkar. Coba aku ingin menjadikan engkau sebagai hakim yang memutusi mana yang benar, aku dan dia. Siapa yang kita tegur, siapa yang kita hadapi? Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Setiap persoalan itu mestinya bisa diselesaikan ketika akal kita ini digunakan. Problem apapun bisa diselesaikan ketika akal sehat kita ini berguna, dimanfaatkan dan digunakan. Misalnya ikhtilaf, perbedaan antar mazhab. Berapa ratus tahun yang lalu dipersoalkan masalahnya sama, itu saja, dan ini bukan masalah baru. Dan supaya orang tahu, mereka-mereka yang anti Syiah dengan teriak-teriak itu, mereka harus tahu bahwa ini persoalan bukan kemarin, bahkan sebelum mereka lahir ini sudah ada. Kok tiba-tiba dia kemudian berbicara sesat kafir, sesat kafir? Siapa mereka ini? Sebelum mereka lahir, ini sudah ada Syiah, ini sudah ada. Sejak sebelum ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kalau kita sebut misalnya menghitung dari sejak Imam Ali, Imam Husain dari Imam Husain, kalau itu kita sepakati, walaupun itu tidak benar. Artinya bahwa sebelum mereka pernah ada, bahkan masih jadi air pun, ini sudah ada. Kok tiba-tiba kemudian menyesatkan, mengkafirkan dan lain sebagainya. Semua kita jawab, semua kita sampaikan, kita bertahun-tahun banyak kitab-kitab yang telah, tapi tetap saja terus. Sampai kapan ini akan selesai?
Kristen sejak dulu ada, bahkan sebelum mereka lahir orang-orang yang anti Kristen itu. Kenapa mereka harus semacam ini? Permusuhan terus dibangun. Apa kehendak mereka? Tidak ada cara lain. Persoalan ada kedamaian. Mereka punya tujuan lain. Mereka mengatakan kafir. Apakah yang kau tuduh kafir itu tidak bisa mengatakan Anda juga kafir? Kalau aku dikafirkan, saya akan mengatakan Anda yang kafir. Karena saya Muslim. Dan Rasulullah mengatakan orang yang menuduh orang Muslim kafir, dialah yang kafir. Kalau Anda menuduh saya kafir, apakah saya tidak boleh menuduh Anda kafir? Kalau Anda kemudian mengatakan Anda kafir maka wajib dibunuh, apakah kami tidak punya pandangan yang sama? Pemikiran yang sama? Dan juga sama sebaliknya, Anda juga sama. Kita tidak bicara tentang kafir atau tidak kafir. Yang akan menentukan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di akhirat seperti apa? Allahu wal hakim wa yahkumullah. Semua keputusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja tidak pernah begitu. Tiba-tiba kita manusia yang tidak ada nilainya sama sekali mengambil alih kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ini penting. Apa yang harus kita lakukan? Berikan hak masing-masing orang beragama. Berikan hak mereka masing-masing orang bermadhab untuk melaksanakan apa yang mereka yakini, sepanjang mereka tidak membuat kekacauan dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak berbicara tentang mayoritas atau minoritas, tapi kita bicara tentang hak kita sebagai warga negara yang memiliki hak untuk diamankan, yang memiliki hak untuk dihormati, memiliki hak untuk mengamalkan agamanya. Ini penting. Oleh karena itu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menghindari persoalan permusuhan tentang keagamaan ini. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita, iyyakum wal husumata fid din. Iyyakum wal husumata fid din. Hati-hati kalian permusuhan dalam agama. Tidak ada manusia yang beragama kemudian memiliki semua pemahaman yang sama, bahkan di dalam satu madhab sekalipun. Ketika bicara tentang Tuhan, Tuhan ada pencipta alam, iya. Tapi rincian mereka, rinciannya masing-masing tentang sifat, hampir semua ulama, bahkan satu madhab pun berbeda. Terus kalau berbeda kita kemudian mengkafirkan, yang muslim kita orang sendiri, surga kosong nanti. Surganya kosong. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatnya Allah luas. Dan siapapun akan masuk surga. Kok tiba-tiba kita dominasi sendiri? Tidak rame nanti di surga kalau kita dominasi sendiri. Itu kata Imam Shadiq alaihi salatu, iyyakum wal husumata fid din fa innaha tusghilul qalb an dzikrillah. Bermusuhan dalam agama, mencaci maki tentang agama akan menyibukkan hati kita ini untuk lupa kepada Allah. Tanya kepada mereka. Tanya kepada mereka yang selalu berbicara mengkafirkan sana, kafir sini, kafir sini, kafir sini. Kapan oleh dzikir Gusti Allah? Ziarah kubur musyrik, ini musyrik. Terus yang muslim yang mana? Kapan kamu ini berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah? Apa agama itu hanya untuk mengkafirkan, menyalahkan orang lain? Kenapa kita tidak pernah menyelesaikan urusan ini? Kita selesaikan dan ini sudah selesai karena tidak pernah ada pertemuan menyatukan sebuah agama mustahil. Kecuali sahibul asri waz zaman al-mahdi alaihi salatu wassalam. Coba energi kita berpuluh-puluh tahun itu kalau kita satukan untuk membangun negeri ini, maka negeri ini sudah menjadi negeri yang terbesar, negeri yang paling maju. Tapi sayangnya masing-masing politisi berbicara sana, politisi berbicara sana tanpa pernah duduk mencari solusi yang terbaik. Para agamawan juga begitu, mencaci maki sana, mencaci maki sini, demo sana, demo sini. Lalu kapan kita mau membangun negeri ini? Kenapa energi kita tidak kita curahkan untuk ke arah sana? Dan hanya
memusuhi antar sesama, memusuhi antar agama, memusuhi antar umat Islam hanya karena perbedaan. Coba kita lihat bagaimana sejarah Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Salah satu sahabat Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam bernama Zuhair ibnul Qain. Zuhair ibnul Qain awalnya adalah orang yang tidak sepaham dengan Imamul Husain. Zuhair ibnul Qain itu secara politik dia condong kepada Utsman bin Affan. Karena dia juga termasuk orang yang menuntut pembunuhan terhadap orang yang membunuh Khalifah Utsman. Termasuk di antara yang yatlub bi talabi damil Utsman. Dan siapa yang dituduh saat itu? Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan Ali lah ikut andil di dalam pembunuhan itu. Zuhair ibnul Qain termasuk orang yang menuntut agar pembunuhan Khalifah Utsman harus dilakukan. Oleh karena itu ketika Zuhair ibnul Qain bertemu Imam Husain, dia berbeda pandangan. Dalam cerita Zuhair ibnul Qain itu bersama Imam Husain ke Karbala tanpa disengaja. Bertemu di jalan, rombongan sama-sama ingin ke Kufah. Zuhair ibnul Qain seorang pedagang. Zuhair ibnul Qain seorang kaya raya. Dan rombongannya ingin pergi ke Kufah. Namun dalam perjalanan berbarengan dengan rombongan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia menggunakan jalan lain. Tidak mau bergabung dengan kelompoknya Imamul Husain. Itu Zuhair ibnul Qain. Imam Husain berada di sini, dia berada di sana. Dia berjauhan, sengaja berjauhan karena tidak ingin beda pandangan, beda keyakinan, beda intima osyasi dalam bahasa Arab. Berbeda dengan afiliasinya kepada politiknya berbeda. Dia termasuk orang yang tidak sepakat untuk melawan itu. Zuhair ibnul Qain sampai di satu tempat, tidak ada tempat lain kecuali dia harus berhenti di situ dan beristirahat. Imam Husain pun berhenti di tempat itu, kemudian membuat kemah, dan malam itu bersama setiap perjalanan ketika capek mereka membuat kemah. Imam Husain berada di situ dan tidak ada tempat lain kecuali Zuhair di sebelah agak jauhan, tapi agak jauh sengaja. Imamul Husain alaihi salatu wassalam siang itu menyuruh seseorang agar menemui Zuhair ibnul Qain dan meminta agar Zuhair ibnul Qain menemui Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Utusan ini datang ketemu Zuhair. Assalamu alayka ya Zuhair, putra Rasulullah Al-Husain alaihi salatu wassalam mengutusku agar engkau datang menemuimu. Rombongan yang ada di dalam kemahnya Zuhair ibnul Qain saat itu, dia mengatakan saat itu semua yang ada di tanganku berjatuhan seakan-akan kepala ini ada burung. yakni bergetar tubuhnya, putra cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang Zuhair dan tahu posisinya Zuhair seperti apa. Zuhair kemudian menundukkan kepala tanpa memberikan jawaban. Tapi sang istri mengatakan, ya Zuhair, ayab asu ibnu Rasulillah ilaika thumma la ta'tihi. Wahai Zuhair, ini cucu Rasulullah memanggilmu, kau tidak mau datang. Lalu istrinya mengatakan, oh subhanallah, sekiranya engkau datang dan mendengarkan kalimat dan ucapannya. Zuhair kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan berat hati untuk menemui Imam Husain alaihissalam ke kemahnya yang jaraknya agak jauh. Entah apa yang dibicarakan oleh Imamul Husain kepada Zuhair, entah cara apa yang Imam Husain alaihissalam meyakinkan pandangannya terhadap Zuhair, seperti apa cara Imamul Husain mengubah pemikirannya Zuhair yang tadinya berbeda pandangan, berbeda pemikiran, berbeda politik. Tiba-tiba dia keluar dari kemahnya Imamul Husain alaihissalam, balik ke kemahnya sambil semua barang-barang ditumpuk. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, hari ini aku ceraikan, kata Zuhair.
Istrinya ketakutan, kenapa? Dia bilang, aku setelah ini tidak ingin merepotkan kamu. Jika aku nanti mati, kau akan menjadi janda dan itu akan menjadi masalah. Kau akan bersedih. Lalu Zuhair ibnul Kain mengatakan, sekarang ini man ahabba an yattabi'ani wa illa fa akhirul ahad. Siapapun, wahai sahabat-sahabatku yang satu rombongan denganku, siapa saja boleh mengikuti aku. Tapi jika tidak, ini adalah akhir perpisahan dan tidak perlu ketemu lagi. Zuhair ibnul Kain meninggalkan istrinya dan lain sebagainya. Semua harta dan kekayaannya ditinggal karena dia berangkat untuk berdagang. Bertemu Imamul Husain, bergabung Imamul Husain, sampai kemudian menjadi sahabat Imam Husain, terbunuh di padang Karbala. Ini cara untuk meyakinkan orang, bukan dengan pedang. Cara meyakinkan orang, memuaskan seseorang dengan logika, dalil, argumentasi, bukan dengan cacian dan kekerasan. Ikhwani rahimakumullah. Dalam dakwahnya Imamul Husain alaihi salatu wassalam sebelum hari Asyura, Imamul Husain lebih mengedepankan tentang dialog. Imamul Husain alaihi salatu wassalam selalu berusaha untuk menghindarkan terjadinya pembantaian dan pembunuhan. Imamul Husain berusaha untuk menghindari peperangan. Akan tetapi merekalah yang mendesak Imamul Husain untuk berperang. Bahkan di hari Asyura, di waktu siang hari, Imamul Husain alaihi salatu wassalam menegur Umar bin Sa'ad untuk meninggalkan padang Karbala dengan menanyakan, apa alasan kalian memerangi aku? Apakah ada sesuatu yang salah dariku? Semua orang tahu bahwa Imamul Husain adalah cucu Rasulullah dan tidak ada yang bisa membuktikan kesalahan Imamul Husain. Tapi karena mereka ingin memaksakan Imamul Husain dengan pandangan mereka, dengan politik mereka, dengan keyakinan mereka yang bertentangan dengan agama Allah, Imamul Husain alaihissalatu wassalam menolak. Coba kita lihat. Bahkan Imamul Husain dengan para sahabatnya sendiri menggambarkan bahwa beliau tidak ingin berperang, tapi lebih mengedepankan dialog. Dialog. Lagi-lagi, setiap problem bisa diselesaikan ketika kita bisa bicara dengan cara dialog. Duduk menyelesaikan masalah. Imamul Husain ketika berdialog semacam itu ditolak, maka tidak ada jalan lain kecuali harus berperang. Maka Imamul Husain mengatakan, aku dihadapkan pada dua pilihan. Berperang ataukah kita menyerah dengan hina. Hayhat min nadhillah. Itu ucapan Al-Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Lebih baik mati daripada hina untuk menyerah kepada orang yang tidak beragama kepada Allah. Terjatuh maka menggambarkan bahwa pasukan itu sudah berakhir. Abul Fadlil Abbas di samping dia menjaga kemah-kemah para wanita, Abul Fadlil Abbas juga membawa panji-panji perang oleh Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Dia mendengarkan hari ke-7 dalam riwayat beliau pernah sempat mengambil air dari sungai Furat diberikan kepada putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Akan tetapi di hari Asyura ketika semua pintu yang menuju arah atau jalan yang mengarah ke sungai Furat telah tertutup, ribuan pasukan telah menghadangnya. Anak-anak perempuan berteriak. Dalam riwayat disebutkan sebagian memegang kain celananya Abul Fadlil Abbas. Ammi al-atash. Wahai pamanku, aku kehausan. Banyak para wanita dari anak-anak kecil keturunan Al-Imamul Husain menangis karena kehausan di hari itu. Al-Imamul Husain tidak mengizinkannya karena ketika dia terbunuh berarti panji kemenangan Imamul Husain telah berantakan. Tapi karena Imamul Husain melihat keadaan yang sedemikian dahsyat, tak mampu menahan penderitaan para anak-anak dan bayi yang telah kehausan, Imamul Husain alaihissalatu wassalam mengizinkan Abul Fadlil Abbas untuk menuju ke sungai Furat. Ribuan pasukan diterjang, semua pasukan tentara dihadang, lalu kemudian ia mampu berhasil menerobos ke sungai Furat. Sampai di sungai Furat,
tangannya diulurkan ke sungai itu. Dengan rasa dingin air itu kemudian diangkat ke mulutnya. Ia teringat Abul Fadlil Abbas, ia teringat Imamul Husain alaihi salatu wassalam dan keluarganya, putra-putrinya yang ada dalam kemah kehausan. Air yang ditaruh di mulutnya itu kemudian dibuang kembali sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah merasakan dinginnya resapan air ini sementara paman saudaraku Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan kehausan. Abul Fadlil Abbas kemudian memenuhi kirbahnya itu, dibawa dan diangkat. Kemudian ia lari dari sungai Furat dengan menaiki kuda. Panji Imamul Husain, bendera itu tetap di belakangnya. Ia berlari dengan menghindari anak panah dan pedang. Ia terus berlari untuk menyelamatkan air yang dibawanya. Di dalam kemah sudah banyak anak-anak yang sedang menanti. Kemudian di saat beliau sedang berlari menyelamatkan pedang itu, menyelamatkan airnya itu, tiba-tiba seseorang telah menghantamkan pedangnya ke tangan kanannya. Tangan kanannya itu pun terputus. Tak lama kemudian Abul Fadl bin Abbas mempertahankan airnya dengan tangan kirinya dan terus sambil menyerbu para musuh. Tiba-tiba seseorang datang menghantam tangan kirinya dan tangan kiri itu pun terputus. Abul Fadlil Abbas kesakitan. Ia berusaha untuk menyelamatkan air yang di dalam girbah. Lidahnya sambil memegang, mulutnya memegang girbah itu. Namun Umar bin Sa'ad menyuruh untuk memanah girbah itu. Panah-panah dari berbagai arah pun tak bisa dihindari, sampai kemudian air itu kemudian tembus dan tumpah kejajaran di padang pasir Karbala. Saat itu Abul Fadlil Abbas merasa kebingungan. Dia merasa gagal untuk membawakan air untuk keponakan-keponakannya yang ada di dalam kemah. Ketika dia dalam keadaan semacam itu, tiba-tiba seseorang dari belakang dengan menghantamkan besi bilak dari yang sangat kuat menghantam ke leher Abul Fadl Abbas. Abul Fadl Abbas terjatuh sambil berteriak, "Assalamu alayka ya Aba Abdullah." Ia terjatuh, tergeletak di atas tanah. Ia tak tersadarkan diri. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam mendengar cerita Abul Fadl Abbas, Imamul Husain menaiki kudanya dan mengejar ke arah suara Abul Fadl Abbas. Dia sambil berjalan untuk menuju ke tubuh Abul Fadl Abbas. Dalam riwayat disebutkan Imamul Husain berlari tanpa pakai kuda, berjalan kaki mengejar ke arah sana. Sambil tiba-tiba dia menunduk, mengambil sesuatu dari tanah dan dicium oleh Imamul Husain. Ternyata itu adalah kedua tangan Abul Fadl Abbas. Ketika Abul Fadl Abbas terdengar langkah-langkah detak kaki mendekatinya, Abul Fadl Abbas berkata, "Demi Allah, jangan segerakan undur waktunya, jangan bunuh aku sebelum saudaraku Abu Imamul Husain datang menjemputku." Imamul Husain mendengarkan suara itu, dia berkata, "Wahai saudaraku, ya akhi Abul Fadl Abbas." Abul Fadl Abbas kemudian dirangkul, dibersihkan darahnya, wajahnya. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menangis yang luar biasa karena kehilangan saudaranya Abul Fadl Abbas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna as'aluka ya Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan saudara-saudara kami yang sedang mendapatkan kesulitan. Ya Allah, berikan kesembuhan saudara-saudara kami yang kini sedang sakit. Ya Allah, demi luka Abul Fadlil Abbas, demi darah Abul Fadlil Abbas, ya Allah, syafaatilah kami dan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami dan guru-guru kami. Ya Allah, hindarkan kami dari permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita juga pakai Zoom karena teman-teman Singapura juga bergabung bersama kita sekarang ini sampai beberapa hari yang akan datang. Paman
Sukaina tangis rokaya cerita Sofia di dalam mengharapkan tangan bawa air dalam kirba. Duka sukaina tangis rokaya cerita Sofia di dalam mengharapkan tangan bawa air dalam kirba. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggu dalam tenda di cantik rasa dahaga. Paman Abbas, Di manakah kau kini berada? Kami menunggu dalam tenda. di cantik rasa Siang berlalu namun belum terlihat bayanganmu. Wahai paman, apakah engkau dengar jeritan dan tangisanku? Siang berlalu namun belum terlihat bayanganmu. Wahai paman, apakah engkau dengar jeritan dan tangisanku? Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggu dalam tenda di cantik rasa dahaga. Paman Abbas, Di manakah kau kini berada? Kami menunggu dalam tenda di cantik rasa mereka tak tahu bahwa tangan yang ditunggu-tunggu jasadnya telah terbujur kaku, tak mungkin lagi bertemu. Mereka tak tahu bahwa tangan yang ditunggu-tunggu jasadnya telah terbujur kaku, tak mungkin lagi bertemu. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggu dalam tenda di cantik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggu dalam tenda di cantik rasa dahaga. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amiril Mu'minin. Assalamu alayka ya ibn Fatimah az-Zahra سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة. السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك. أشهد لقد طيب الله بك التراب وأوضح بك الكتاب وجعلك وأخاك وجدك وأبك وأمك وبنيك عبرة لأولي الألباب. يا ابن
سلامي إليك صلوات الله وسلامه عليك وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك ما خاب من تمسك بك والتجأ إليك صلى الله عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك أم المصائب زينب وعلى ولديك عليين الشهيدين وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن وعلى ابن عمك وسفيرك مسلم بن عقيل وعلى المستشهدين بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في بنائك. عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.